dan seluruh tatuhan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang sama, dengan niatan yang sama, yaitu untuk membesarkan dan memuliakan hari lahirnya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan dijadikannya kita sebagai umat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga ceramah agama, acara yang keempat doa serta penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Guru An-Nur Hidayatullah. Dengan hormat kami persilakan. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabiyyu inna arsalnaka syahida وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada beliau yang membaca dan kepada kita yang mendengarkan. Baiklah, langsung saja kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru An-Nur Hidayatullah selaku pimpinan Pondok Pesantren Muratul Lughah. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa rasulahu sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khalisi hubbih wa ja'ala as-salata alaihi sababan linaili qurbih was-salatu wassalamu
alaman hayatuhu wa mamatuhu khairun li ummatihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ummatihi wa ahbabihi salatan wa salaman bi'adadi man ahya bi sunnatihi wa bi'adadi man a'rada an kitabih amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syaraib yang mengalir pada badan mereka itu darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat habaib, berkat syaraib, berkat zuriatnya Nabi kita Muhammad, mudahan kampung kita, benua kita, khususnya Indonesia, mudahan aman. Hum amanun fil ard. Yang sama-sama kita muliakan pula dan kita hormati alim-alim agama, tokoh-tokoh agama yang ada pada hati mereka ilmunya Nabi kita Muhammad. Sekalipun di badan guru kita tidak mengalir darahnya Nabi kita Muhammad, cuma di hati guru kita ada warisannya Nabi kita Muhammad. Kita doakan guru-guru kita mudahan sehat panjang umur. Sihatul alim ganimatun lil muta'allim. Kesehatan guru adalah kesugihan kita. Yang sama kita muliakan pula aparat pemerintah, yakni bubuhan pembakal. Pembakal itu disebut pembakal karena pembanyaknya akal. Karena mun kada banyak akal kada kawa jadi pembakal. Nah, kita doakan pemerintah kita mudahan ditolongi amanah di dalam menjalankan amanah mereka. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita di tempat yang berberkah insya Allah, di niat yang sama, yakni membesarkan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun bulan Maulid sudah berlalu, cuma insya Allah sesuatu hikmah-hikmah daripada bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan berlalu di hati kita. Ada 5 perkara yang 5 ini insya Allah kada kita liwatkan sekalipun bulannya sudah berliwat. Yang 5 perkara ini insya Allah tidak kita lupakan sekalipun bulannya sudah berlalu. Apa yang 5? Yang 5 ini adalah hikmah-hikmah daripada perayaan maulidnya Nabi kita Muhammad. Yang pertama yang kita ambil pelajaran daripada bulan maulid, sekalipun bulan maulidnya sudah berakhir, kita masuk di bulan Rabiul Tsani, berliwat sudah Rabiul Awal, cuma kita menghendaki nang 5 ini mudahan jangan terliwatkan di hati kita. Yang pertama adalah silaturrahim. Jadi silaturrahim ini mudah-mudahan sekalipun sudah selesai bulan Rabiul Awal, berkumpul-kumpul kebaikan semacam ini, mudahan tetap kita lanjutkan, kita istiqomahkan dengan berkumpul sembahyang berjamaah,
dengan berkumpulnya kita di dalam majelis-majelis ilmu agama, di dalam tempat-tempat kebaikan, karena silaturahim itu satu daripada 5 daripada perayaan hikmah maulidnya Nabi kita Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita seberataan mudahan bekasih sayangan. Amin ya Allah. Biar aja kampungnya ranggang, yang penting orangnya rapat. Itu penting itu. Jadi silaturahim, silah itu artinya hubungan. Wasala yasilu waslan ausilatan. Rahim artinya kasih sayang. Jangan ada di hati kita benci. Jangan ada di hati kita muar. Jangan ada hati kita marah. Jangan ada hati kita iri dengki. Apalagi kita sekampungan sama sarakatan saberataan umatnya Nabi kita Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad. Ini contoh ilustrasi. Kakak lawan ading mun bakalahi betampar, kira-kira yang sakit hati siapa? Ulun ulang. Kakak lawan ading bakalahi betampar, betinjakan, kira-kira yang sakit hati siapa? Yang kena tampar. Iya ai kuitan juga hendak mahwal aja supaya jangan guring. Bujur, yang sakit hati itu pasti kuitan. Oleh karena itu kan di dalam tafsir, di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam munajat ke Tur Sina 40 hari 40 malam, dapat Taurat, dapat Loh, ternyata bulik daripada Tur Sina, ternyata Bani Israel menyembah anak sapi yang diulah oleh Samiri. Melihat umat menyembah anak sapi, yang sarik tu Nabi Musa kepada Nabi Harun, karena yang diamanahi Harun. Datang ke Nabi Harun, kacak janggut. Ujar Nabi Musa, napa umat tasawat tasambah anak sapi? Ah, dinto. Apa di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran, qala ya bena umma, wahai anak mama. Ini cerdasnya Nabi Harun. Sidin mengiau Nabi Musa, bukan ya Musa atau ya ahi, wahai Musa, wahai desana. Sidin kada menyambat Musa, kada menyambat desana. Sidin menyambat wahai anak mama. Yang ditimbulkan tuh mama. Karena kakak lawan ading punya behual nang sakit hati pasti kuitan. Jar orang bahari satundunan tuh jesiden pisang kok. Ada nang buruk, ada nang kada buruk. Cuma bagus beretang pisangnya nah. Pisang ranggang. Nah jadi satundunan tuh jesiden pisang kok. Kayak aja anak-anakku sayang kuitan to ke anak. Jadi munyak desanak sama bedesanak kada berawaan kada besapaan, yang sakit hati pasti kuitan. Kita naikkan ke atas setingkat. Murid sama murid mun bakalahi, yang sakit hati siapa? Guru. Ya kan? Kita naikkan lagi setingkat. Kita seberataan umatnya Nabi Muhammad. Munya kita nih seberataan umat Nabi Muhammad. Kita orang beriman, kita orang Islam, kita umat Nabi Muhammad, kita sekampung, kita ada raitan keluarga. Ternyata kada berawaan, ternyata kada besapaan, bemusuh. Kira-kira nang sakit hati siapa? Nabi kita Muhammad. Mudahan kita jangan menyakiti hati kuitan. Mudahan kita jangan menyakiti hati peguruan. Mudahan kita jangan menyakiti hati Nabi kita Muhammad. Mudahan kita bakasih sayangan seberataan. Amin ya Allah. Mudahan surga berataan. Kita belajar Riyadus Shalihin. Di dalam kitab sarahnya, di dalam kitab sarah Riyadus Shalihin itu ternyata Wahsy yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah, Wahsy masuk Islam. Wahsy beriman karena dibawai oleh Bilal bin Rabah. Asalnya ragu-ragu juga Wahsy ini, takutan toh
karena membunuh pamannya Nabi Muhammad. Jadi ujar Bilal, Nabi Muhammad tuh orangnya kada dendam, Nabi Muhammad tuh orangnya kada marah. Into datang ke Nabi mengucap 2 kalimat syahadat dinta. Cuman Nabi berucap panjang, Nabi punya duduk mengaji-ngaji wahsia jangan di muka, di belakang aja. Karena maitihi muhaikam kok keingatan Hamzah. Cuma tetap diterima Nabi Islamnya. Cuma ada yang menggembirakan Wahsy. Apa yang menggembirakan Wahsy? Wahsilah orang yang membunuh Nabi palsu, yakni Musailamah al-Kadzab. Jadi rasa tertukar hutang itu tertukar. Tatahuri hutang itu asalnya membunuh Hamzah, ketika Islam membunuh Musailamah al-Kadzab. Yang kita sahid orang beriman surga kada? Insya Allah surga. Berarti al-qatil wal maktul fil jannah. Orang yang membunuh, orang yang dibunuh, keduanya beriman, keduanya orang saleh, ternyata keduanya di dalam surga. Ini suatu contoh yang kita ambil pelajaran. Artinya kita masalah sedikit salah paham, kada usah gin kada berewaan. Mudahan kita berewaan salau keluarga, amin ya Allah. Jadi sekali lagi berkat bulan Maulid sekalipun sudah berlalu, mudahan di hati kita insya Allah kada senang, kada di hati kita benci dengan umatnya Nabi Muhammad. Ada pelajaran yang kita ambil. Ini cerita ini dari Syekh Abu Madyan. Jadi di dalam kitab itu Syekh Abu Madyan ini ulama Yaman di Tarim sana, gurunya Faqih Muqaddam. Rupanya Syekh Abu Madyan ini ada orang yang kada katuju, kada senang lah bahasa kita. Rupanya sunatullah juga lah. Anu labudda min ahadin min muhibbin wa mugdibin. Tidak boleh tidak, pasti setiap seseorang itu ada muhib, ada mugdib. Muhib itu pencinta, mugdib itu orang yang tidak senang. Ibaratnya di HP itu barangkali ada jempol ke atas, ada jempol ke bawah, ada fans, ada haters. Paham juga kan Tuhan? Ini bahasa laut nih. Nah jadi oleh karena itu ada pro, ada kon. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Nah ternyata si Abu Madyan ini ada yang kada senang lawan si Den. Nah ternyata ketika kada senang, entah menyambati, entah mengaibkan, orang kada senang. Rupanya muridnya si Abu Madyan mengambil hati. Perguruan kami dihinakan, perguruan kami diwada, perguruan kami direndahkan. Sarik muridnya si Abu Madyan. Abu Madyannya orang saleh, Sidin kada sarik. Cuma muridnya sarik. Cuma Tuhan luar biasa lah, beguru kawali, muridnya tak umpat beberkah. Apa keberkahannya? Pada suatu malam, muridnya si Abu Madyan ini bermimpi ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu Nabi Muhammad tanya, ujar Nabi Muhammad, 5 karahta Fulan bin Fulan. Mengapa ikam benci, mengapa ikam kada senang dengan Fulan bin Fulan? Gimana Nabi tahu nih? Punya mimpi kan? Jadi ujar nang bermimpi itu, ulun Nabi kada senang libu gedihi syaikhi, karena bencinya inya lawan guru kami Syekh Abi Madyan. Inya menghinakan, inya merendahkan guru kami. Sarik ulun, itu guru ulun. Ujar Nabi Muhammad, apakah inya mencintai aku? Hal ahabbani, apakah inya mencintai aku? Apakah inya beriman kepada aku? Apakah inya cinta Allah, beriman kepada Allah? Ujar si Dinang bermimpi, naam, inya cinta pian ya Rasulullah. Inya ketujuh salawat lawan pian. Inya beriman ke pian.
munya ikam benci kepada inya karena inya benci ke guru ikam. Mengapa ikam kada belajar mencintai inya? Karena inya mencintai aku ya Nabi Muhammad. Jadi belajar memandang ke atas. Mana mulianya guru dengan Nabi? Jelas mulia Nabi. Ikam benci karena inya benci guru ikam. Sedangkannya inya kan mencintai aku toh. Tadi kan ku tanya, inya cintalah Nabi Muhammad. Cinta, munya inya cinta lawan Nabi Muhammad. Mengapa ikam kada mencintai inya? Karena inya mencintai aku. Belajar mencintai aku. Belajar mencintainya inya karena inya mencintai Nabi Muhammad. Mudahan kita seberatan cinta Nabi Muhammad. Berarti munya kita cinta kepada Nabi Muhammad, ada di hati kita kada senang lawan orang, sedangkan orang itu mencintai Nabi Muhammad. Mulai malam ini mudahan kita cinta inya karena inya mencintai Nabi Muhammad. Bangun pada mimpi, bangun pada guring, ya kan? Besok hari manukar makanan, manukar pakaian, macangan membawa oleh-oleh ke rumah guru nang memberi muar kita kan sarik loh, cuma hendak minta ampun ya, minta maaf, minta pintar juga. Jadi meminta maaf itu jangan tangan kosong, mun kawa bebebewaan. Nah kada menyogok kada, cuma sama itu adabnya. Datangi ke guru tadi, bawa pakaian, bawa makanan, bawa oleh-oleh, sampai ke rumah Siden berkisah, wahai guru, ulun minta ampun minta maaf, ulun kada senang dengan pian, ulun dulunya benci lawan pian karena pian pang kada senang lawan guru ulun si Abu Madian. Cuma mulai sekarang, mulai malam tadi ulun bermimpi Nabi memerintahkan ulun mencintai pian karena pian mencintai Nabi Muhammad. Ulun minta rida, sekarang ulun cinta pian. Apa jar nang guru tuh pada akan guru ikam, aku pun mencintai si Abu Madian. Rupanya sama pada bermimpi juga. Jadi oleh karena itu mudahan hati kita bersih. Jangan ada di hati kita kada senang muar lawan umatnya Nabi Muhammad. Sekalipun nang apakah pemuntungannya nang tasalah, apakah kelakuannya nang memberi muar, sudah hai. Cuma kita sebutin inya itu cinta Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu sama itu caranya. Insya Allah mudahan malam ini hati kita bersih beritaan. Amin ya Allah. Guru uluni guruai umpat betakon lawan pian. Pian tuh nengapa gerang jadi kada sanang lawan guru kami si Abu Madian. Jadi kada sanang tuh apanya? Sidin orang alim, orang saleh. Jadi ujar nang itu sebenarnya ulun tahu sidin orang alim, orang saleh. Cuma ada nang ulun kada senang. Kada senangnya itu ketika hari raya Idul Adha, sidin membagi daging korban. Rupanya waktu membagi daging korban aku kada dapat. Itu aja. Nah, jadi panitia tolong dijaga, adakah yang belum dapat nasi bungkus? Jadi oleh karena itu tuh yang aku jadi kada senang. Membagi daging talingkau. Rupanya kada dapat sarik. Rupanya masalah daging wara. Nah inilah pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan insya Allah berkat maulidnya Nabi Muhammad, perkumpulan semacam ini, keluar dari majelis ini, mudahan hati kita bersih sebenarnya. Jangan ada di hati kita kada senang lawan orang, apalagi orang itu jiran saurang, orang itu keluarga saurang. Mudahan hati ini bersih. Amin ya Allah. Jadi hidup nih memang nang bagusnya tali silatur rahim. Jangan ikam-ikam aku. Jangan ranggang tadi teh. Arah kampungnya ranggang. Yang penting orangnya rapat. Ya kah?
Jangan kayak istilah orang bahari kuyang-kuyang, hantu-hantu, ikam-ikam, aku-aku. Berarti punya kita ini kuyang-kuyang, hantu-hantu, ikam-ikam, aku-aku, nafsi-nafsi. Berarti hidup ini punya ikam-ikam, aku-aku. Berarti saikong kuyang, saikong kuyang tuh hantu juga sebenarnya. Mudahan kita bekasih sayangan, amin. Jadi mun ada orang merangot biar aja, yang penting kita jangan merangot ke orang, ya kah? Mun ada orang menyambati kita, mengurangakan kita, mengaibkan kita, biar aja tuh muntung orang. Yang penting jaga muntung saurang. Jangan memburukakan orang, jangan merangut lawan orang. Mudahan akhlak kita kayak Nabi Muhammad. Fathul Mekkah, ya kah? Direbut kota Mekkah. Nabi Muhammad tuh diusir. Nabi Muhammad tuh hendak dibunuh. Kayak apa Nabi? Dendam kah? Enggak. La tasriba al yauma alaikum. Kadada dendam, kadada balasan hari ini terhadap kalian. Mirip kayak Nabi Yusuf, kadada dendam lawan desanak nang menampar, menampiling, meninjak, membuang ke sumur. Mudahan hati kita kayak Nabi Yusuf. Mudahan hati kita kayak Nabi kita Muhammad. Mudahan berkat maulid, mudahan hati kita berasih. Amin ya Allah. Ini jaga satu. Jaga satu apa yuk? Jaga tali silaturahim. Ayo ja, Rabiul Awal sudah ninggalakan kita. Cuma di hati kita mudah-mudahan jangan membenci saikung pun daripada umatnya Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua di antara hikmah bulan Maulid, sayangnya kita lupakan. Sekalipun berlalu Rabiul Awal, yang kedua adalah mudah-mudahan kita ketujuh tetap bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian selalu. Selalu itu fi'il amar. Fi'il amarnya bukan tajarrud, bukan semata-mata perintah. Di situ amar ma'ad dawam, amar ma'a istimrar, kayak ihdinas siratal mustaqim. Buka di dalam kitab balaghah. Di dalam ilmu balaghah, ihdina itu fi'il amarnya ma'ad dawam. Kalau ma'arti sama ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki selalu ya Allah. Mudahan kita hidayah sampai ke mati. Hidayah tuh jangan ingin Mekah Madinah aja. Waktu berumrah aja, belum lagi ajan di Masjid Haram, sudah ada ke Masjid Haram. Boleh ke kampung ke gerdu pulang begana. Ini kada menyinggung kada. Cuma asam jener. Siapa merasa iya tak. Berarti hidayah tak sangkut ingin Makkah, bulik pada Makkah hilang hidayah. Kita minta hidayah di Makkah kah? Kada di Makkah kah? Istimrar, wadawam. Ya Allah, tunjuki selalu ya Allah. Selalu kalimatnya. Bukan inqita, bukan putus, bukan ampih. Hidayah bukan ingin majelis taklim aja. Hadir di majelis taklim, hadir di majelis maulid, liput kerudung, bulik kerudung tak ke bahu. Berarti hidayah hilang di jalan. Di majelis kah, luar majelis kah, mudah nutup aurat. Amin ya Allah. Itu tak. Jadi bebinian dangarakan ulun, masalah aurat itu ternyata di dalam kitab fikih ada dua bab. Satu ada kitabun nikah, ada aurat itu di dalam kitabus shalah. Kalau aurat di dalam kitabus sembahyang, kitabus shalah,
itu ma yasturu launal basyari, sesuatu yang menutup warna kulit itu sudah nutup aurat. Ampun maaf, seandainya orang di kebun, di pahumaan, ya kah, atau di kapal memakai tilasan, paham tilasan? Ya, tilasan. Tilasannya beluang-luang, hitam paha beluang, di sini beluang. Kayak apa sembahyang? Cari tanah licak, tanah licak, tanah lumpur, pupuri, nah dipupuri, nah. Allahu Akbar, sah sembahyang. Yang penting ada barang yang menutupi warna kulit. Ampun maaf, seandainya kada sing salawaran. Ini lau harful imtina, bukan iza, bukan in. Kalimatnya lau harful imtina, jaka. Arwah jaka mati sudah. Jaka sombong, jaka tingkir, jaka tarup. Nang hidup saikong aja jakaria. Ini jaka kada besalawar, kada ada alasan kada sembahyang. Cari tanah lumpur, pupuri mulai pusat sampai ke lintohot. Termasuk hintalo lawan soses tadi aja gue tadi. Keingatan hintaluan sosis tadi. Itu larang harganya gitu. Ada kawan 5.000, 10.000. Nah jadi dipupuri tak. Nah termasuk nang 3 serangkai tak, ya kah? Nah gitu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, sah sembahyangnya. Sekalinya ulihi 2 rakaat muru hari. Rakaat ketiga hujan, batal sembahyang. Kenapa batal? Kehilangan salawar. Itu contoh aja itu. Dada orang sembahyang kayak itu. Maksud ulun tuh kada ada alasan kada sembahyang. Sembahyang. Perumahan enggak? Di kebun enggak? Jangan kada sembahyang. Di kapal enggak? Jangan kada sembahyang. Yang kedua, bebinian ada namanya aurat di dalam kitabun nikah. Aurat di dalam kitabun nikah itu mayasturu syaklal badani, bukan launal badan, syakal. Artinya sesuatu yang menutup bentuk badan. Berarti pahamannya harus memakai pakaian nang gober, ya kah? Jalbabayu jalbibu jilbaban, ya kah? Jilbab, pakai jilbab, baju kurung. Jangan beginian, keluar rumah memakai salawar. Salawar apa? Nang kantat tuh apa? Hah? Lijing. Jangan belijing tunggal bebinian naik, mantang-mantang burit ganal. Nah, bagenjot kelihatan bica tuh biding cawat. Jangan tinta beindrok, jangan belijing tunggal, jangan belijing kelihatan lukukan badan, pian belum menutup aurat. Sekalipun menutup aurat di dalam kitab shalah, cuma belum menutup aurat di dalam kitab nikah. Itu di dalam kitab fikih. Kita perlu berdengar majelis semacam ini nah. Ini nang ulun kehendaki, sekalipun bulan Maulid selesai, mudahan ketujuh hadir di majelis ilmu agama. Amin ya Allah. Jadi jaga banget dinta. Cuma jangan buang salawar lijing. Artinya beindrok aja, cuma lijing tuh dalaman. Kalau beindrok kada belijing, kada salawar pulang. Bahaya pulang itu. Nah, jadi oleh karena itu tolong mudahan kita hidayah selalu, amin. Dintu jua fi'il amar sallu. Shalla yusalli tasliyatan fa huwa musallin wa jaka musallan sholli. Ya kah? Sholli ya sallu. Sallu itu bersalawatlah kalian wahai orang beriman, bersalawatnya selalu untuk Nabi kita Muhammad. Jadi salawat itu kadada kait dengan zaman, kadada kait dengan tempat, kadada kait dengan hal seseorang. Bulan Rabiul Awal kah, di luar Rabiul Awal kah, mudahan ketujuh salawat lawan Nabi Muhammad. Kadang tuntung Rabiul Awal bye salawat enggak. Jadi orang ranggang di sini bagus benar, mengadakan maulid imbah tuntung maulidan.
Paksa aja lagi jar. Gurunya kena lagi. Cuma ini bagus nih, artinya seakan-akan ada pesan moral, bersalawat itu bukan semata-mata di bulan Maulid. Bersalawatlah kita sekalipun sudah habis bulan Maulid, karena salud itu fi'il amar, fi'il amarnya ma'al istimrar, fi'il amarnya beserta dawam. Bersalawatlah selalu itu artinya istimrar, selalu malam, siang, Rabiul Awal, di luar Rabiul Awal. Mudahan kita salawat kepada Nabi Muhammad. Apa salawat itu kesugihan kita? Mengapa jadi ulun madahkan kesugihan kita? Karena salawat itu buliknya, faidahnya, manfaatnya, pahalanya, kesugihannya ke kita. Nabi Muhammad tuh kada disalawati gen Nabi Muhammad tuh sugih. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Jangan malaikat Tuhan tunggal gen bersalawat sugih dan Nabi Muhammad. Mengapa kita disuruh bersalawat? Supaya kita tak umpat sugih liwat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena as-salatu lugatan ad-du'a'u, salat secara bahasa artinya doa. Ad-du'a lil ghair du'aun li nafsihi hakikatan. Mendoakan orang lain hakikatnya sama mendoakan diri seorang. Kita doakan mudahan ikam sehat, mudahan ikam panjang umur, mudahan ikam murah rezeki. Ujar malaikat, ikam pun seperti itu, amin. Bisa doa malaikat lebih kabul pada doa kita. Berarti kita jangan kulir mendoakan orang. Mudahan kita jadi rahmatan lil alamin, takhalluq bi akhlaqi Muhammadin. Kita baca tarikat samaniyah. Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jebur umat sayyidina. Orangnya beramalan Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, cuma orangnya penyarikan. Orangnya Allahumma astur di warung-warung orang disembeti. Jadi antara amalan tuh lawan kelakuan kada cocok. Padahal kita paham doa itu doa wali. Doa itu doa wali, doa wali nang rahmah itu nah. La yattakhidullahu 'abdan waliyan illa a'tahullahu rahmaniyatan. Allah kada melantik seseorang itu jadi wali kecuali Allah timbai di hatinya bersifat kasih sayang. Mudahan kita kasih sayang. Amin. Jadi sekali lagi, salawat itu hakikatnya adalah kesugihan kita. Mengapa kesugihan kita? Karena kembali pahala salawat, faidah salawat, berkah salawat adalah kembali kepada orang yang bersalawat. Siapa yang bersalawat? Kita. Nabi Muhammad orang kaya, Nabi Muhammad orang sugih. Abah guru sekumpul, kita tahu seberataan orang alim, ya kah? Nang murid banyak, diisi pesantren Darul Ma'rifah, ya kala diisi musala ar-raudhah, diisi anak amin hafi, mudahan berdua tuh mudahan di alim-alimnya, amin ya Allah. Jadi oleh karena itu kalau bahasa ulun kada kita tahlili gen sidin sugih. Mengapa kita mentahlili? Mengapa kita membaca yasin? Mengapa kita menghauli? Sabuting mudahan kita dapat syafaat sidin, mudahan kita dapat berkah sidin, mudahan kita dapat kesugihan sidin. Itu nang kita unting inta, bukan kita hendak memberi manfaat ke sidin keharatan muha, ya kan? Hendak memberi manfaat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh orang suge adinto boleh lah guru orang kada berdosa didoakan tuh sembahyang jenazah kakanakan mati tiflun usalli ala hadza maiti tifli, ya kan? Arba'at takbiratin mustaqbilal kiblati fardan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bacaannya tetap Allahumma ighfir lahu war, sekalipun nang mati itu bayi kakanakan kada berdosa tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nabi Muhammad tuh mirip kakanakan, wajah sabahnya kada sing dosaan, kada apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nang nyata dulu salawat lawan Nabi Muhammad itu supaya menanamkan akidah di hati kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah, hambanya Allah, bukan Tuhan.
Jangan sampai kita kayak kaum Nasrani menuhanakan Nabi Isa. Itu hikmah salawat. Salawat itu isinya doa rahmat, doa kebaikan untuk Nabi kita Muhammad. Padahal hakikatnya salawat itu nyugihakan kita. Mudahan kita ahli salawat. Kita ini dalailnya ada, burdahnya ada, sumtud durarnya ada, besaudannya, adibainya ada. Muntung kita nang kadeda. Mudahan ditolongi, amin ya Allah. Nah, 2 sudah. Jangan tinggalkan salawat. Mudahan kita ketujuh baca salawat. Kemudian yang ketiga dari 5, yang ketiga sekalipun Rabiul Awal meninggalkan kita, yang ketiga jangan tinggalkan tilawatul Quran. Ketujuh membaca Quran. Mudahan ketujuh baca Quran. Amin ya Allah. Kadang baca Quran tuh ketika orang mati aja. Ini ada orang meninggal, ada orang mati, lalu dipinta menjagai kubur. Jangan tersinggung nang tukang jaga kubur. Lalu malam, ya kah? Ada gegampahan orang bertiga diunjuki orang 3 juta, 1 juta seorang siden. 1 malam 10 juz, 2 malam 20 juz, 3 malam 30 juz. Khatam. Imbah bulik jaga kubur 3 bulan kada hatam. Pertanyaan 1, 3 malam tuh mengapa tang hatam nggak? Kekuatan apa? Dipikir-pikir, oh kekuatan duit sekalinya. Ini kada menyinggung kada, cuma berhadapan. Ibat juga duit nih lah. Kalau malam hatam Quran, sudah balik ke rumah, padahal sesuatu pahala dikayah Tuhan itu khair, lebih bagus daripada duit di tangan manusia. Quran itu berbeda dengan kembang. Kembang munya kada kita siram, kembang layu. Rumah mun kada kita sapu, rumah behamburan. Ya kah? Anak mun kada diharago, buringisan. Nah, hingus julur-julur. Ya kala sawit mun kada diharagu, gatah kada diharagu, tagah inya. Tahu paham juga kada ditagah. Bah kada kegampangan. Jadi benda-benda di sekitar kita munya kita tinggalkan, layu inya, behamburan inya, ya kah? Mati inya. Berbeda dengan Al-Quran. Tinggalkan Al-Quran, yang layu siapa? Hati kita. Yang behamburan apa? Hati kita. Yang mati siapa? Hati kita. Mudahan ketujuh baca Quran. Amin ya Allah. Kita nih Qurannya ada, bagus-bagus citakannya, satu mat bener menjuhud. Kita nih kerancakan HP dijuhud, lawan remote kipas angin, remote TV, remote nang AC, remote. Ayo pang juhud pang Al-Quran. Al-Quran itu kesugihan kita juga, nak kayak salawat lawan Nabi kita Muhammad. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu mu'jizatu Muhammadin. Al-Quran itu karamatu ummati Muhammadin. Quran itu karamatnya umat Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu Masya Allah tabarakallah. Mudahan kita mulai malam ini kita berniat berangai sehari itu mun kawa sejus bang Habib Abdul Al-Haddad buka risalah muawanah nang langkar tuh sehari sejus 30 hari khatam. Mun kadakawa 4 Fathul Mu'in. Ada perkataan Abu Hanifah, ujar Abu Hanifah, seandainya Al-Quran bisa omong, Al-Quran bisa berpandir, inya minta baca setahun 2 kali hatam. Itu pendapat Abu Hanifah. Kalau Ahmad bin Hambal 40 hari hatam. Mun kada hatam dan 40 hari makruh hidup. Itu Ahmad bin Hambal. Wah, ini agak keras nih. Kita mencari nang agak sedikit longgar-longgar lah. Kita cari nang ranggang-ranggang aja. Napa gerang setahun 2 kali, berarti 6 bulan sahatam, berarti 6 bulan sahatam.
Ulun gurui alhamdulillah Ramadan sahatam. Berarti 11 bulan sahatamnya. Tasarah. Yang penting mudahan terbaca Quran. Amin ya Allah. Nah, berapa sudah? 3. Yang keempat. Yang keempat, jangan tinggalkan yang keempat ini sekalipun Rabiul Awal berlalu. Apa? Majlisul ilmi, majlis ilmu agama. Jadi di kampung kita, di tempat kita, di benua kita, ada yang melajari perukunan, ada yang melajari fikih, ada yang melajari tasawuf, ada yang melajari tauhid, ada yang belajar iman, Islam, ihsan, ilmu fardu ain. Mudahan kita umpat kawa duduk, kita mengaji. Ilmu itu kutul kulub, ilmu itu makanan hati. Ilmu itu makanan hati. Kita mun kada makan, ulun melihat di tafsir lah, coba di tafsir. Di dalam tafsir itu seandainya manusia minum kada sing makanan, minum kada sing makanan, salasuna yauman mata, 30 hari mati. Jangan ditarai, jangan dicoba ben sirapnya kada ada, punya keluar kubur orang. 1. Atau kita paling makan, cuma kada sing minuman. Itu di kitab itu asyratu ayamin mata, 10 hari mati. Talaju. Tadi 30 hari, ini 10. Napa gerang? Berarti dalil kita minum lebih kita hajati daripada makan. Cobaan pian makan kada sing minuman, wih. Ya. Yang kacauan tak minum tuh itu tak. Macangan mati aja kawan, biar kacauan. Yang parah lagi makan kada, minum kada. Ini double nih. Makan kada, minum kada, salah satu ayamin mata. Ini galibnya lah 3 hari mati. Laju pada 10. Berarti hidup ini minum kada makan 30 hari. Makan kada sing minuman 10 hari. Makan kada sing minuman 3 hari mati. Berarti mengambil makan itu sababun wajibun. Nya asbab itu salasa, al asbab salasatun. Ada sabab itu wajib, makan, minum. Itu sabab wajib, tidak boleh kada kita. Beda dengan sababun mubahun. Ada sebab itu mubah. Berobat, operasi. Karena berubat itu boleh berubat, boleh kada berubat. Karena berubat itu belum tentu sehat. Operasi belum tentu berhasil. Ada aja orang imbah operasi, innalillah. Itu tuh nang orang hendak operasi tuh benajar, ya Allah malam ini operasi, ya Allah mudahan sehat, panjang umur, operasinya bagus, ulun benajar sembahyang 5 waktu. Sembahyang dinajarakan berarti kada penyembahyang. Takutan juga dimati berarti. Nang penyembahyang ini takutan, apalagi ada penyembahyang membawa hutang ke akhirat. Kita supan ketemu lawan nang orang nang mahutangi seorang. Beliong-liong di pasar. Sembahyang aja maitihi kasap dulu. Kedua ini betatai. Kalau kau salam tagih orang. Jadi berhutang tuh dunia sempit. Jadi nang di sini yang mana-mana ada hutang, mudahan hutangnya lunas. Banyak tuh hutang. Nah jadi ilmu itu kutul kulub. Bahkan ulun memadahkan ilmu itu ibaratnya ilmu itu termasuk sababun wajibun kayak makan minum. Berubat sunat aja. Itu sababun mubah. Nah ada sababun haram. Apa yuk? Mun kita garing ada hajat buka kadukun. Buka kadukun itu sababun haramun, itu kada boleh. Cocok mengapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang bungul. Ya kalah, nang datang bungul, cucuk kayak disebut orang pintar, nang datang ada bekal. Orang datang tuh ke guru minta doa, kada ke dukun. Orang minta ke Allah, Allahus samad lam yalid walam yulad. Jangan kada makan minum, jangan kada hadir di majelis ilmu. Hidup mun kada pernah berdengar hati kita garing. Hidup mun kada berdengar karancakan hati mah
mati. Tanda-tanda hati garing kulir beribadah, tanda-tanda hati mati kada kepingin beribadah. Jurut-jurut orang mengaji dada kepingin, jurut-jurut orang berjumat dada berjumat, jurut-jurut orang sembahyang dada umpat sembahyang. Itu tanda hati orang itu mati. Mudahan kita ketujuh hadir di majelis ilmu. Kita ada orang menyambut itu rajin ke pengajian, didengar-dengar penyarikan masih pemalar masih orangnya hadir ke majelis ilmu anu disaute oi si din tuh tulak ke pengajian penyarikan jakanya kada ke pengajian banget pada itu jawabannya. Sama itu cara berpikir mengaji aja kayak itu kada mengaji banget berarti. Mudahan kita hadir ke majelis ilmu, amin ya Allah. Anu bungul tuh jangan digaduh. Al jahlu daun, jahil itu penyakit, ya kah? Punya penyakit dibuang, diangkat, dihilangkan. Kayak apa? Bawa belajar. Mudahan ketujuh hadir di majelis ilmu. Yang terakhir, yang kelima, sekalipun Rabiul Awal meninggalkan kita, yang kelima ini pun jangan kita tinggalkan. Apa yang kelima adalah sedekah. Mudahan ketujuh bersedekah setiap hari. Ulun punya pondok di Martapura di Sekumpul. Lagi dulu ulun tinggal di Sedap. Sedap itu Sekumpul depan. Sekarang Sebal, Sekumpul belakang. Inggih. Dulu Al-Maskuriyah. Wayah ini Mura'atul Lugah. Nah, sama itu. Jadi di pondok ulun itu di lokal ulun mengajar pagi sore Darul Hadis, Bukhari Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, Abu Daud, ya kan? Itu ada kotak amal cilingan. Jadi ulun setiap masuk itu biasanya bawa duit lah 2.000, 1.000, 5.000, 2.000 lah rata-rata. Karena masuk akan kecilingan saben subuh. Karena sore imbah asar kena belajaran buat pulang 2.000. Hari-hari belajaran sama itu. Nah kita menghendaki sekalipun sedikit, cuma kita jadikan istiqomah. Mudahan itu tulak bala. Mudahan jadi murah rezeki. Tapi yang di rumah mun kawa ada bisi tabungan, celingan, tabasur, tabungan surga. Ya kan? Jangan BNI aja, apalagi BINI. BINI itu bini ngarannya. Nah, itu tuh punya transfer ke situ ngalih ke keluarannya. Ada kau digisik-gisik lagi. Kalau BNI kau digisik, kalau BINI ngalih. Pian kada ngalih kada, seminggu hari Jumat ambil bawa ke masjid buat isunyaan. Kalau kita menghadang Jumat seminggu sekali kita bisa sedekah. Kalau kita di rumah ulah cilingan buat macangan masjid juga nah, macangan pesantren kan, masjid kan, majelis taklim semacam ini karena buat, karena sore itu pulang, karena pagi itu pulang, sampai seminggu keluarakan, karena anjur ke masjid, paham ya kelak? Nah di umpama 2.000 tambah sore 2.000, 4.000 kali 7, lapah bitung duit orang nih. 3 kali 1 21 ya kalau tambah 7 28 kenapa kan 30.000 buat takan ke masjid. Jadi setiap Jumat 30.000 padahal hari-hari membuat ulang benar. Mudahan kita istiqomah. Dengarkan orang hadir, bersedekah jangan menghadang soge. Kalau pian bersedekah menghadang soge, kasih ada sing sugihan. Apabila bersedekah tuh wayah ini demia. Nah, paham juga demia. Wayah ini. Waman qudira alaihi rizquh falyumpik mimma atahullah. Siapa orang yang disempitkan rezekinya, berarti kada sugih. Waman qudira alaihi rizquh Lailatul Qadar, Lailatul Daik, malam Lailatul Qadar, malam yang sempit. Mengapa sempit? Tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat papak bumi ini papak hibak di mapak ada sempitnya nang majelis kita nih sempit tahu tuh isok. Nah jadi oleh karena itu siapa yang disempitkan rezekinya apa jawabnya man qudira fal yumpik
fi'il mudarik dimasuki lam amar, fal yumpik mimma atahullah, hendaklah bersedekah, hendaklah menginfakkan daripada rezeki yang sedikit Allah beri. Berarti dalil Quran menunjukkan bersedekah jangan mahadang sugih. Istanzilu arizka bisadakah, hujankan rezeki itu bawa bersedekah. Jadi oleh karena itu bersedekah sekarang mudahan amalan jadi orang sugih kena. Nang nyata sugih hati. Ampun maaf, terkadang orang nang banyak berduit terkadang sayangnya bersedekah. Karena kita nih rata-rata bersedekah menghadang duit pacah. Berarti kan punya sugih duit ganal. Hari Jumat membawa duit 5.000, gugur 5.000. Nah, Jumat yang kedua tak banyak pada 5.000, 7.000. Membawa 7.000. Kira-kira nang gugur 5.000 atau 2.000? Ketahuan muha 2.000. 2.000 gugur kedua nih 5.000. 2.000 padahal Jumat tadi 5.000. Kan kayaknya bertambah duit. Kedua nih banyak tuh, kedua nih 7 tuh, kedua nih beikit lagi. Nah, jadi terkadang punya duit banyak, terkadang sayangnya. Mudahan umur kita berberkat. Mudahan keluarga anak cucu kita berberkat. Mudahan harta berberkat. Harta yang berberkat, harta yang dibawakan bersedekah. Coba pian rasalah, pian diisi duit 100.000. 100.000 nang zaman wayah ini nih, bawa ke pasar Tungging, pasar Begenjot. Napakah jadi Begenjot tuh? Pasar Tungging, pasar Sejumput. Bawa ke pasar kira-kira 100.000 tuh, imbah tukar ayam saikong, minyak lamak, saliter, bawang putih, bawang habang seperapat. Habis kademayu. 100.000 tuh bawa ke mall, maka ada bahayut 100.000 menyasal, jakanya tahu 1,5 juta membawa. Nah 100.000 tuh bawa ke pasar sedikit, coba bawa ke masjid di muka Cilingan. 100.000 tuh kira-kira banyak sedikit, banyak bener, banyak bener, membuat tuh menangis banyak rampukan. Mencari 2.000 tadi Pak, nggak ada. Jadi kita nih lucu, masalah akhirat hitung-hitungan, masalah dunia mengapa kita ada hitungan? Masalah dunia nih jadi tahi jadi orang bahari. Ya kalau makan, minum, berjalan, tatawaan, wani habis duit. Sudah nang akhirat macangan jadi pahala, apa kita kulir lah, lucu juga kita nih. Mudahan keluar pada sini, mudahan kita pemurah beritaan, amin. Kita di depan ada siapa sayang di duit. Ya kalau cuma terkadang mengeluarkan masalah dunia nyaman banget, makanan, berjalanan, beremian. Sudah nang di hadapan Cilingan banyak dicilingi pada membuat ngaranjekin Cilingan. Sumbangan besar sumbang aur nyawa habepintaan. Ngapakah orang bahari mengarani itu? Mudahan umur berberkat. Umur nah sejam ulun minta sejam ya. Umur sejam di muka TV, di muka HP, ya kah? Di muka TV, di muka HP, di berjalanan. Kira-kira sejam tuh lawas 1 mat. 1 mat bener. Nyarami itu kalau lah ada kerasaan sejam. Coba kita di muka Quran. Coba kita di muka dalail. Coba kita somtud durar baca maulid. Nih, kita ceramah nih aja, ceramah nah. Kita ceramah nih nah. Sejam guru ceramah kira-kira lawas 1 mat. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan takutan ketulahan. Ulun kade sarek. Kira-kira sejam di hadapan guru ceramah nih lawas 1 mat. 1 mat jar. Nyata 1 mat imbah datang guring nah. Imbah tontong, stomatnya aja 1 mat aja. Guruam mesti dan bebuihan muntong. Seorang guring pasti rasalah lawas, apalagi gelisah. Itihi jam, itihi muha guru, itihi nasi bungkus.
Dalam hati basi juga macam ini lambat bulikan base. Bah ya amsadahan. Berarti dalil duit yang berberkat, duit yang disadakahkan, umur yang berberkat di muka Quran, di pengajian. Mudahan umur berberkat, mudahan harta kita berberkat. Itu aja yang ulun sampaikan, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Acara yang keempat yaitu doa. Untuk membacakan doa kami pintakan kembali kepada Al-Mukarram Guru An-Nur Hidayatullah. Dengan hormat kami persilahkan. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Ilahana afina wa'fu anna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma birahmatika amana wa qina syarra ma amanna ala hubbika wa hubbi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-iman wal islam jam'an tawaffana taratin anna ighfir Allahumma lana wa liwalidina wal masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum lambat kafatan amma innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was sihhata was salamatan fid din wad dunya wal akhirah was sihhatal qalbi wal jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubda ya mu'id ya rahim ya wadud awdina bi halalika haramika bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika mansab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang terdahulu ya Allah, dosa kami yang sekarang ya Allah, dosa kami yang akan datang ya Allah. Dan ampuni juga ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah ya Allah. Dan ampuni juga ya Allah seluruh guru-guru kami dimanapun berada ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, terima ya Allah amal ibadah kami ya Allah. Jadikan ya Allah sebagai simpanan perbandaran amal kami di dalam kubur kami nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkan kami daripada sifat riya, sombong, ujub, takabur, buruk sangka kepada hamba-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada iri dengki ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bimbing kami ya Allah ke jalan yang qadar ya Allah. Jadikan ya Allah hati kami selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadamu ya Allah, dan rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Yang jadikan ya Allah kami rindu kepada guru-guru kami ya Allah, dan kepada kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Jadikan ya Allah anak-anak kami anak yang soleh solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya Allah. Jadikan ya Allah anak-anak kami anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikan ya Allah kami hamba-Hamba-Mu yang taubat ya Allah. Jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Kumpulkan kami nantinya ya Allah beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka langsung saja kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ulun selaku pembawa acara mengucapkan ampun, maaf dan ridha apabila dalam penyampaian ulun perilaku ulun ada yang kurang berkenan di hati buan pian seberataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.